Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya, keimanan, dan juga rasa cinta di relung-relung hati kita, sehingga kita di atas rasa cinta dan juga keimanan serta kesehatan itu kita beragama dan tetap taat dan patuh kepada Allah, taat dan tetap patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam beragama itu kita tetap mengawal ya pejabat-pejabat publik kita supaya tidak melakukan sebuah deviasi, penyimpangan yang terlalu jauh ya, sehingga dia bisa kembali ya ke tracknya yang sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks itulah ICW, Indonesia Corruption Watch, menyoroti sepak terjang Ketua KPK ya, yang sangat misterius karena banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rekam jejaknya. Siapa dia sebenarnya ya? ICW membocorkannya untuk Anda, khususnya penonton pesantren Ojolani. Kelanjutan polemik tes wawasan kebangsaan. Pimpinan KPK dan Kepala BKN melanggar hukum, etika dan melawan perintah Presiden Joko Widodo. Wednesday, Rabu 26 Mei 2021, maaf ngantuk ya. Pemberantasan korupsi akhirnya menemui ajalnya. Ini kalimat pertama dari ICW ya. Pemberantasan korupsi akhirnya menemui ajalnya. Pada hari ini, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN resmi mengumumkan nasib sejumlah pegawai pasca melewati tes wawasan kebangsaan TWK. Setelah rapat lintas kementerian dan lembaga itu, diputuskan bahwa 51 pegawai KPK tetap dipaksa untuk keluar dari lembaga anti rasuah KPK, termasuk salah satu yang paling penting ada Novel Baswedan, penyidik senior KPK, dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Kan nggak kira-kira itu. Mencermati hasil kesepakatan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, sejumlah lembaga negara yang mengikuti proses pembahasan hari ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Betapa tidak sejak awal sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawai KPK bersifat ilegal, sebab tes wawasan kebangsaan diselundupkan secara sistematis oleh pimpinan KPK melalui peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021, Perkom 1 tahun 2021, pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tidak mengamanatkan metode seleksi untuk alih status kepegawaian KPK. Itu ya pelanggaran yang ditemukan oleh ICW terhadap upaya Firly menyelundupkan pasal yang mensyaratkan peralihan status itu harus melalui tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur oleh undang-undang, tapi dibuat oleh Perkom yang berada di bawah undang-undang. Dan itu berarti peraturan KPK itu melawan hukum yang di atasnya, melanggar hukum. Kedua, putusan untuk mengeluarkan 51 pegawai PKS secara terang benderang menghiraukan putusan Mahkamah Konstitusi. Apa putusan Mahkamah Konstitusi saat itu? Sebagaimana diketahui dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi sudah mengumumkan
bahwa pengalihan status kepegawaian KPK tidak boleh melanggar hak-hak pegawai. Kemudian jika tes tersebut dimaknai dengan metode seleksi, bukanlah hal itu menimbulkan dampak kerugian bagi pegawai KPK. Lagipun meski dipahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak bisa ditafsirkan lain. Ketiga, substansi pertanyaan dalam TWK atau dalam tes wawasan kebangsaan yang diinisiasi maksudnya oleh pimpinan KPK bersama lembaga lain bertentangan dengan hak asasi manusia. Merujuk pada beberapa pemberitaan yang beredar luas di tengah masyarakat, pertanyaan tes wawasan kebangsaan menyentuh ranah privasi warga negara. Dapat dibayangkan perihal kehidupan pribadi, pandangan politik dan agama turut dijadikan dasar penilaian. Bahkan proses wawancara juga dilakukan secara tidak profesional. Hal itu dapat merujuk pada fakta bahwa panitia penyelenggara tidak menyediakan alat rekam saat dilakukan proses tanya jawab dengan pegawai KPK berlangsung. Keempat, kebijakan pimpinan KPK untuk memasukkan tes wawasan kebangsaan dalam peraturan Perkom 1 nomor /2021 telah melanggar kode etik merujuk pada peraturan Dewan Pengawas nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat banyak ketentuan yang saling bertentangan, mulai dari poin integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Berlandaskan pada pelanggaran itu, maka beberapa waktu lalu sejumlah pegawai KPK melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya di bawah Presiden. Kelima, konsep tes wawasan terlihat historis. Dengan kondisi sebenarnya beberapa waktu terakhir sejumlah pegawai KPK menyebutkan rangkaian seleksi Indonesia memanggil dan sejumlah pelatihan yang didapatkan pasca terpilih menjadi pegawai lembaga anti rasuah itu. Dalam penjelasan ditemukan fakta bahwa saat terpilih menjadi pegawai mereka turut melewati program induksi selama 49 hari yang di dalamnya juga terdapat materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi TWK itu jelas tidak dibutuhkan lagi untuk diterapkan, apalagi dia jadikan batu uji untuk menilai wawasan kebangsaan pegawai KPK. Keenam, pernyataan pimpinan KPK dan Kepala BKN patut dianggap sebagai upaya pembangkangan atas perintah Presiden Joko Widodo. Patut diingat beberapa waktu lalu Presiden telah menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan sejumlah pegawai KPK. Namun faktanya dua lembaga itu malah menganggap pernyataan Presiden sebagai angin lalu semata, padahal berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. ASN itu aparatur sipil negara, dulu namanya pegawai negeri sipil ya. Selain itu, akibat perubahan Undang-Undang KPK khususnya pasal 3 lembaga anti rasuah tersebut merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif ya. Dan berdasarkan undang-undang baru yang dilemahkan itu, maka KPK sekarang berada di bawah eksekutif dan tidak lagi independen kan. Jadi pada dasarnya tidak ada alasan bagi dua lembaga itu mengeluarkan kebijakan administrasi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden. Ketujuh, putusan untuk memberhentikan sejumlah pegawai KPK terkesan terburu-buru tanpa didahului dengan melakukan mekanisme evaluasi secara menyeluruh atas penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan. Sejak polemik tes wawasan kebangsaan ini menguak ke tengah publik, terdapat sejumlah elemen dan organisasi yang mengkaji keabsahan pemberhentian pegawai KPK, mulai dari masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mantan pimpinan KPK, bahkan puluhan guru besar telah mengeluarkan sikap penolakan penyelenggaraan TWK dan hasilnya dengan berbagai alasan yang logis dan berdasar hukum untuk menegaskan berbagai pelanggaran sejumlah pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK juga mendatangi beberapa lembaga negara, diantaranya Ombudsman
dalam konteks pembuatan maladministrasi dan Komnas HAM. Kedelapan, patut diduga ada sejumlah kelompok yang bersekongkol dengan pimpinan KPK ya, untuk memberhentikan pegawai-pegawai KPK. Indikasi ini menguat setelah tatkala para pendengung atau buzzer memenuhi media sosial dan diikuti pula dengan upaya peretasan kepada pihak-pihak yang mengkritisi etik tes wawasan kebangsaan, namun isu yang dibawa oleh para buzzer tersebut usang dan tidak pernah bisa menunjukkan bukti konkret, misalnya tuduhan Taliban dan radikalisme di KPK. Atas sejumlah permasalahan itu, Indonesia Corruption Watch mendesak agar 1. Dewan Pengawas segera menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik seluruh pimpinan KPK terkait pemberhentian pegawai dalam tes wawasan kebangsaan. Ya, dianggap pimpinan KPK seluruhnya juga termasuk ini adalah melanggar kode etik ya, dan itu harus diurus oleh Dewan Pengawas sebagai pengawas di atas. Yang kedua, Presiden Joko Widodo meminta klarifikasi serta menegur Kepala BKN dan seluruh pimpinan KPK atas kebijakan yang telah dikeluarkan perihal pemberhentian 51 pegawai KPK. 3. Presiden Jokowi membatalkan keputusan pimpinan KPK dan Kepala BKN dengan tetap melantik seluruh pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Ya, itu ya segala cara dipakai oleh Firly Bahuri untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, terutama 50 penyelidik senior di KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Dan itulah rekam jejak dari Firly Bahuri ya, untuk kita bisa memahami sedikit banyak manuver-manuver yang dia lakukan sekarang dalam rangka untuk mengusir atau menjegal ya, Anies dari bursa kepemimpinan nasional tahun mendatang, karena dia juga punya ambisi untuk menjadi capres. Bagaimana kita lihat dia merasa didukung oleh banyak kelompok di masyarakat, dan kalau dia berhasil menyeret Anies jadi tersangka, tentu peluang Firly Bahuri untuk menjadi capres tentu besar secara teoritis di mata dia sendiri. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para youtuber tertua di semester fast bersabar, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.